Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan bagaimana posisi kita di depan agama kita, di depan Allah? Nah, kita balik. Emang mau kalau gitu? Oh, jangan campurkan agama dengan olahraga dong. Pertanyaannya sederhana, kalau gitu agamamu untuk apa? Kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk politik, kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk olahraga, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kehidupan, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kamu bersikap untuk universalitas kebaikan, nggak boleh dipakai juga. Agamamu nggak boleh dipakai dalam kehidupan, lalu agama dipakai untuk apa? Sunatan doang, nikahan. Nah, lalu kalau mati doang, kalau baru mau dikafan. Lalu agama untuk apa? Ya, jadi pada hari ini langsung saja ada banyak sekali orang-orang yang bertanya bagaimana tanggapan saya tentang sebuah sebuah wacana tentang penolakan timnas Israel. Dan seperti biasa teman-teman Indonesia, bukan Indonesia namanya kalau seandainya tidak ada pro dan kontra. Maka sama juga ketika timnas Israel ini ingin termasuk datang ke Indonesia dalam satu acara Piala Dunia U20 ya, yang dilaksanakan di Bali, ya maka ya ada pro kontra daripada netizen dan netijah di Indonesia. Pertama-tama teman-teman sekalian, saya mau coba bacain dulu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 supaya teman-teman juga bisa punya pengetahuan seperti apa Indonesia secara ini undang-undangnya memandang tentang tujuan didirikannya negara Indonesia. Jadi ini langsung saya ambil dari sumber, karena dulu sih saya hafal, sekarang enggak ya. Maklum sudah tua. Nih saya bacain ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sering ini ya, throwback pas upacara bendera ya, Masya Allah. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nih perhatiin ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi. Nah, ini kerjaan pemerintah itu sebenarnya adalah satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada beberapa poin yang bisa teman-teman bisa untuk lihat di sini, bahwasanya Indonesia itu adalah sebuah negara yang menyatakan dalam pembukaan undang-undang dasarnya, dan ini adalah salah satu pilar ya daripada NKRI yang memang senantiasa dibangga-banggakan ya. Itu ditulis jelas dalam paragraf pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, itu paragraf pertama. Dan paragraf yang keempat itu juga ada bahwasanya salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia
itu adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi gini teman-teman sekalian, kita tuh harus melihat bahwasanya dari sudut pandang apa dulu nih. Jadi nanti kita bahas ya tentang netizen-netizen yang komentar-komentarnya agak nggak masuk akal ya, absurd ya, dan cenderung paradoks serta munafik gitu ya. Nanti kita bahas. Tapi kita bahas dulu bahwasanya secara politik atau secara pernyataan politik, Indonesia itu adalah sebuah negeri yang tidak pernah setuju dengan penjajahan. Karena dulu sebelum merdeka sama, kita pun juga dijajah. Sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus. Jadi kita menyatakan secara terbuka dan secara tegas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kita menolak seluruh penjajahan. Ataupun kita mendukung bahwasanya setiap bangsa itu harus punya kemerdekaan atau menentukan nasibnya sendiri, menolak penjajahan, baik penjajahan itu bersifat politik atau penjajahan itu bersifat fisik. Itu adalah pernyataan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kalau dilihat dari segi politik saja sebenarnya, ketika Indonesia itu nge-host Piala Dunia U20, dan ketika dia nge-host Piala Dunia U20, lantas salah satu pesertanya itu adalah Israel, yang Israel itu dengan nyata-nyata itu melakukan penjajahan, melakukan kezaliman, melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan-kejahatan perang dan sampai sekarang tidak tersentuh. Ini adalah sebuah hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi justru kalau seandainya ada orang bilang, wow, NKRI harga mati, Undang-Undang Dasar, konstitusi dan Undang-Undang Dasarnya sudah dibaca belum? Karena kalau sudah dibaca, harusnya di situ tertulis dengan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negeri yang menolak penjajahan. Dan sampai sekarang kita bisa melihat bahwa setiap waktu tidak berhenti-henti pembunuhan, pembantaian, gitu kan ya. Kita bisa ngelis tuh pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh Israel ketika dia punya, itu bukan konflik ya, tapi itu adalah penjajahan teman-teman sekalian. Jadi jangan mau dibodohin, jangan mau untuk ditipu dengan mengatakan bahwa ini adalah konflik Israel dan Palestina. Nggak pernah ada konflik Israel dan Palestina. Kenapa? Karena Palestina sampai sekarang itu bukan negara, sedangkan Israel diakui sebagai negara oleh PBB. Nah, sehingga yang terjadi adalah sebenarnya pembantaian atau yang terjadi adalah kezaliman atau bahasa politiknya adalah penjajahan. Maka ketika kita itu punya ide yang kita nyatakan di dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kita menolak penjajahan, bagaimana mungkin justru kita nge-host dan tidak berbuat apapun, tidak melakukan apapun ketika salah satu negara pesertanya itu adalah melakukan sebuah penjajahan. Ini adalah yang harus kita ketahui. Itu dari segi politik. Dari segi agama, apalagi? Nah, jadi kalau dari segi agama, apalagi? Lah, kita itu negeri muslim terbesar. Dan kita masih ingat bahwasanya Pak Jokowi, presiden kita yang sekarang, itu berkali-kali dalam kampanyenya ketika mau jadi presiden itu menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Lalu kemudian mengkritik beberapa kelakuan-kelakuan Israel dan pendukung-pendukungnya, termasuk ketika Amerika itu secara sepihak kemarin kalau masih ingat itu menyatakan bahwa Yerusalem itu sebagai ibu kota Israel. Nah, itu dikritik tuh sama Pak Presiden. Nah, sekarang kita lihat bahwa Pak Presiden bilang, "Oh, jangan campurkan antara politik dan olahraga." Loh, padahal itu kampanyenya. Gitu kan ya. Kampanye secara politik dan secara agama kita adalah muslim yang terbesar. Maka orang-orang muslim di Indonesia jelas menolak secara agama bahwasanya Israel itu adalah negara penjajah, Palestina adalah negeri kaum muslimin yang mereka adalah dulunya satu kesatuan dengan kita, dan mereka juga sampai sekarang adalah satu kesatuan akidah dengan kita. Maka ketika kita tidak berbuat apapun, malah kita kemudian menerima penjajah yang jelas-jelas membunuh saudara-saudara muslim kita, ini adalah sebuah kemunafikan di dalam agama. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat tidak punya tenggang rasa, tidak punya sebuah rasa keadilan. Kalau secara manusiawi pun kita nggak bicara agama. Jadi kalau kita bicara politik, sudah jelas pembukaan Undang-Undang Dasar menyatakan kita sangat nggak suka dan nggak setuju dengan yang namanya penjajahan. Secara kemudian agama sudah jelas
sebagai seorang muslim kita menentang segala bentuk kezaliman. Secara kemanusiaan, yang lucunya adalah negeri-negeri seperti Irlandia, mereka menentang banget pendudukan Palestina oleh orang-orang Israel. Banyak sekali kemudian organisasi-organisasi yang ada di luar negeri, baik yang ada di Inggris maupun di Amerika itu sendiri, bahkan di negeri-negeri yang lain, mereka tidak bicara tentang agama, mereka bicara tentang kemanusiaan. Sampai sekarang banyak kejahatan perang, kejahatan pembantaian. Kalau perang misalnya kayak Rusia sama Ukraina, itu kejahatan perang. Karena mereka udah sepakat untuk perang nih, kita war. Nah, masalahnya yang di Palestina itu bukan war. Yang di Palestina itu adalah kezaliman. Yang di Palestina itu adalah sebuah pembantaian. Nah, kalau seandainya ini dibiarkan, berarti kita sama aja melegitimasi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah ada orang yang mudah melakukan kejahatan-kejahatan perang secara manusiawi. Orang-orang yang bukan muslim aja, orang-orang yang tidak punya adab-adab ketimuran saja, itu menolak. Kayak Irlandia apa hubungannya dengan muslim? Irlandia penduduknya hampir sebagian besar jelas bukan muslim. Inggris juga sebagian besar juga bukan muslim, tapi mereka nggak senantiasa harus setuju dengan organisasi-organisasi yang ada di situ, tidak senantiasa setuju. Bahkan penolakan terhadap Israel datang daripada orang-orang yang main bola, seperti kayak Cristiano Ronaldo misalnya, atau misalnya dengan beberapa pemain-pemain bola yang lain yang mereka cuma berbicara tentang kemanusiaan. Jadi kita mau bicara tentang apa nih? Kalau kita lihat orang yang main bola saja, itu banyak di antara mereka yang masih punya rasa kemanusiaan merasa bahwa ngapain kita main dengan timnas Israel, padahal mereka bukan muslim. Mereka menolak misalnya untuk bersalaman dengan timnas Israel ketika mereka main. Jadi secara politik itu sudah jelas, secara agama apalagi, secara kemanusiaan itu sudah dicontohkan juga sama semua orang. Lantas apa yang menjadi alasan pemerintah Indonesia kekeh mempertahankan bahwa Piala Dunia itu harus diselenggarakan di Indonesia dengan menghost Israel? Pertanyaannya adalah pemerintah negara ini mempertahankan apa dan mewakili siapa, gitu loh maksudnya. Karena banyak orang yang nggak setuju, gitu maksudnya. Nyata-nyatanya organisasi-organisasi Islam semuanya menolak. Bahkan kita lihat Gubernur Bali aja memberikan sebuah statement penolakan hanya karena ya ini status Israel ini adalah negara yang nggak jelas, yang akhirnya kalau seandainya Indonesia nge-host Piala Dunia U20 lalu kemudian menerima dengan tangan terbuka timnas Israel di sana, maka apa ini nggak justru merusak hubungan kita dengan negara-negara yang lain yang sudah punya standing position yang sangat jelas, yang sudah punya positioning yang sangat jelas bahwasanya kami menolak untuk berhubungan dengan Israel. Kayak kemarin ya, Cataluna itu ya, ini ya, pemerintah Barcelona itu dengan tegas mengatakan bahwa kami nggak mau berhubungan dengan orang-orang yang punya kejahatan perang. Emang mereka muslim? Bukan, gitu loh. Mereka justru adalah orang yang cuma bicara tentang kemanusiaan, gitu loh. Lalu kemudian orang dengan entengnya berkata, oh jangan campurkan antara politik dengan olahraga. Ini masalah kemanusiaan, olahraga itu juga masalah kemanusiaan. Masa kita balik logikanya, masa gara-gara olahraga kita mengorbankan pembukaan undang-undang dasar? Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan kemanusiaan kita? Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan bagaimana posisi kita di depan agama kita, di depan Allah? Nah, kita balik, emang mau kalau gitu? Oh, jangan campurkan agama dengan olahraga dong. Pertanyaannya sederhana, kalau gitu agamamu untuk apa? Kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk politik, kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk olahraga, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kehidupan, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kamu bersikap untuk universalitas kebaikan, nggak boleh dipakai juga. Agamamu nggak boleh dipakai dalam kehidupan, lalu agama dipakai untuk apa? Sunatan doang, nikahan. Lalu kalau mati doang, kalau baru mau dikafan. Lalu agama untuk apa? Ya memang agama dari awal Islam sudah ngasih tahu, agama itu untuk dipakai untuk hidup, untuk cara pandang, untuk cara sikap. Termasuk ketika kita melihat timnas Israel mau kemudian datang ke Indonesia, lalu kemudian seolah kita harus sambut. Bahkan ada beberapa orang tadi yang ini kita bahas nih, beberapa orang yang dengan entengnya bilang, nggak ada gunanya kita menolak timnas Israel, lebih baik kita terima, nanti ketika tanding kita akan nasihatin dia. Loh, ini cara berpikir yang konslet. Kenapa cara berpikir yang konslet? Atau ada orang yang bilang gini, nggak apa-apa, timnas Israel menolak, nggak ada gunanya, itu tidak akan membantu rakyat Palestina. Ini bukan masalah membantu dan nggak membantu, bukan masalah apapun, tapi sikap kita tuh kayak apa. Gampangnya gini, orang tua kita dibunuh di depan mata kita, lalu kemudian ada yang bunuh tuh mau bertamu, lalu kita bilang nggak ada gunanya, ibu bapak kita juga nggak akan hidup lagi, mendingan kita terima aja supaya kita bisa nasihatin dia. Ini harus dipikir dulu. Makanya nggak mungkin di zaman dulu misalnya kalau seandainya
Indonesia merdeka, lalu kemudian ada yang Indonesia mau merdeka, ada yang mau menjajah Indonesia, lalu kemudian dia udah jelas-jelas menjajah, lantas dia mau main ke tempat kita, kita terima dengan senang hati. Ini kan adalah sebuah pernyataan yang konslet, yang nggak jelas. Yang mungkin jelas, ya jelas mereka pasti ada kepentingan dengan Israel, bisa jadi. Makanya kan kita selalu bertanya, ini rakyatmu udah nggak suka nih. Seluruh organisasi Islam menolak, Majelis Ulama menolak. Banyak orang-orang yang menolak. Lah, ini untuk apa? Yang ini dilakukan untuk apa? Maksudnya karena apa? Yang dipertahankan itu apa sebenarnya? Jangan-jangan yang saya khawatir yang dipertahankan adalah memang niatan untuk menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel.